Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Sarpan dari kelas 7 gabungan 1 jaringan. Di video kali ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan materi dari development. Nah, di dalam development terdiri dari pengertian, fungsi, tahap, model, dan metodenya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari development. Development itu mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Contohnya melalui penelitian yang tercipta, teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan sebutan R&D. Nah, development itu ada dikatakan web development atau pengembangan web, yaitu suatu proses pembangunan dan pemeliharaan suatu web. Pekerjaannya bisa dilakukan di balik layar agar tujuan untuk membuat situs web yang tampak apik dan dapat bekerja dengan cepat. Itu pengertian dari development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Handayani dari kelas 7 gabungan 1 jaringan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metode software development. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Software development memiliki 7 metode yang sangat terkenal atau sering digunakan, yaitu waterfall, prototype, spiral, RAD, agile, dan scrum. Baiklah, waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, konstruksi, dan deployment. Kemudian ada metode prototype. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Kemudian ada metode spiral. Metode spiral menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ada waterfall dan prototype. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Metode selanjutnya yaitu ada metode RAD atau Rapid Application Development. Adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang dipakai saat ini. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototip, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Kemudian ada metode agile. Agile development metode adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir ada metode Scrum. Scrum dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik sesuai dengan keinginan pengguna, dapat digunakan dalam proyek besar maupun kecil, dan mudah untuk mengadaptasi perubahan. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada inisiasi, di mana tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proyek proposal perangkat lunak. Yang kedua planning, yaitu membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan resources yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Yang ketiga, analisis kebutuhan, di mana analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak atau user dan mengembangkan kebutuhan user. Yang keempat, ada desain, yaitu dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat
memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Yang kelima, implementation, termasuk pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Yang keenam, operation dan maintenance, yaitu menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjalankan dan memaintenancekan sistem informasi pada area produksi termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang terakhir, yang ketujuh, disposisi, yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem dan membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Afandi, NIM 1804411250. Di sini saya akan menjelaskan model-model dalam web development. Yang pertama itu model waterfall. Pada model ini kita dianalogikan dengan sebuah air terjun. Pastinya air terjun mengalir dari atas menuju ke bawah karena gravitasi bumi. Nah, sama dengan metode waterfall yang bertahap. Pengembangan web dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Maksud dari bertahap di sini adalah tahap web development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai baru masuk ke tahap desain dan seterusnya. Yang kedua, model spiral. Model ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti perulangan yang tiap tahapnya. Yang ketiga itu model RAD. Development merupakan web development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya di sini dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Setidaknya ada 4 tahap dari model RAD ini, yaitu perencanaan kebutuhan, yang kedua desain, kemudian konstruksi, dan tahap terakhir adalah peralihan. Model prototype. Untuk model kali ini sedikit berbeda dengan model-model sebelumnya karena pada model ini menggunakan sebuah prototype, sehingga yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototype aplikasi terlebih dahulu. Model DevOps. Model yang kelima lebih menekankan pada budaya organisasi. Maksudnya adalah selain memperhatikan dalam tahap software development, juga memperhatikan kesamaan antar departemen terhadap pengembangan siklus hidup organisasi. Selain itu juga berpengaruh pada jaminan kualitas serta operasional dari pengembangan perangkat lunak. Jadi perlukan pengetahuan yang lebih dengan manajemen organisasi dan kerjasama tim yang baik. Model selanjutnya itu adalah model incremental. Pada model ini dapat dibilang melibatkan pengembangan model yang lain. Pada setiap siklus tersebut dibagi lagi menjadi siklus kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah serta dapat lewat berbagai tahap perencanaan, desain, implementasi, dan pengujian. Model selanjutnya adalah mode agile atau Scrum. Model yang ketujuh merupakan salah satu model dengan penggunaan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun startup, karena model ini dirasa paling cocok diterapkan dalam pengembangan produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Rewanto, NIM 180441 399.
Saya ingin menjelaskan fungsi web development. Terkait fungsi utama mereka sendiri, pengembangan web tidak selalu berfokus pada desain situs web, melainkan ini terutama berkaitan dengan bagian pemrograman dan perkodean yang merupakan alasan utama berfungsi situs web. Fungsi pengembangan atau web development yang kami maksud di sini yaitu yang mengacu pada pengembangan dan pemeliharaan halaman web, termasuk potong-potongan konsep seperti desain web, pemrograman web, penerbitan web, dan manajemen basis data. Lebih lanjutnya, web development mencakup sebagai jenis alat dan teknik pembuatan konten web seperti teks editor untuk mengkodekan situs web secara manual, mengembangkan halaman web menggunakan situs web, blog untuk memperbarui blog, dan banyak lagi yang lain.